Halo Aries, selamat datang di bacaan kali ini. Kita ingin membuat bacaan mencari pesan apa untuk Aries pada saat ini. Periodenya tidak ditetapkan secara khusus, ambil hanya jika resonate. Kita mulai dari dadu, 3 dadu astrologi sudah ada di tangan saya. Ya, dan hasilnya adalah hmm, South Node, Virgo, dan rumah ke-10. Jadi Aries pada saat ini bisa dibilang sedang berada di atas, di pamornya lagi naik ya, dalam hal ini karena rumah ke-10 atau sedang mem- memastikan bahwa pamornya tidak turun. Kenapa? Karena ada South Node di sini, artinya memang eh, Aries biasa menjadi on top of the game gitu ya. Jadi kalau 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 di dalam situasi pekerjaan, ini rumah ke-10, jadi tentang status, biasanya tentang pekerjaan, tentang profesi, tentang bagaimana menampilkan diri di dunia sosial, itu harus sangat teliti pada saat ini, Virgo dan South Node. Karena Aries harus belajar dari pengalaman bahwa ketelitian, jadi detail, detail itu besar peranannya dalam menjaga kestabilan pamornya. Pamor itu bisa juga performance atau kinerjanya Aries. Seperti itu. Jadi be careful, tetap harus kerja dengan hati-hati, dengan kerja keras dan detail dalam melihat informasi atau data. Nah, kalau dari tema lain adalah The Ice Queen, Ideas Preserved, Non-Action, Entitlement. Jadi, sepertinya Aries pada saat ini sedang menghadapi masalah dengan ide yang belum bisa dikembangkan secara optimal. Sementara untuk bisa tetap berada di puncak, itu tetap harus melihat semua inovasi baru dengan berdasarkan bukti atau evidence. Ya, kalau saya melihat seperti itu, saya ngomongnya jadi sangat sangat teknis karena ini menyangkut rumah ke-10 ya. Adaptable, ya. Jadi jangan menggunakan cara lama untuk menghadapi situasi ini. Harus ada pendekatan baru dan pendekatan baru itu harus mengandalkan informasi yang terinci, persiapan yang matang, sebagaimana sudah dipelajari dari masa lalu. Ya, tapi di situ ada unsur inovasinya. Inovasi berarti belajar dari masa lalu untuk mengembangkan satu yang baru. Ya, core-nya adalah the chariot. Jadi Aries, you will win. You will win. Jadi don't worry. Dengan sekian banyak warning, itu sebenarnya ingin mengarahkan Aries agar menang. Apa fondasinya? Knight of Sword. Fondasinya adalah data tadi yang saya sampaikan. Kata-kata dan analisis yang tajam. Itu semuanya berada di lingkungan penuh dengan kata-kata. But you will win. You will win, Aries. Masa lalu tidak banyak bicara banyak data, tetapi tidak digunakan secara ekspresif atau tidak dimaksimalkan penggunaannya untuk melakukan analisis, something like that. Sorry, aku sangat teknis di sini, tapi karena yang saya lihat juga sangat teknis. Kemudian apa yang dipikirkan King of Wands ini memastikan bermain dengan optimal. Ya, ini Aries-nya soalnya. Aries bermain dengan optimal. Jadi kayak kayak ready to fight gitu. Kedepannya Kedepannya mungkin harus ada yang berubah, mungkin juga lokasi itu berpengaruh dan lokasi yang sudah ditetapkan barangkali harus didiskusikan kembali. Nah, apa yang dilihat orang tentang Aries, barangkali memang komunikasinya masih belum cukup jelas. Dan oleh sebab itu memang Aries diminta untuk fokus ke data, fokus ke informasi, fokus ke kata-kata. Ini kalau Aries merasa bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya sama aja, cuman caranya aja yang berbeda. Tapi orang tidak mengerti apa yang diinginkan Aries. Ini sarannya bagaimanapun juga harus memperhatikan apa yang diminta oleh orang lain, Aries. Aries harus mengupayakan supaya bisa
bertemu dengan idenya mereka di tengah. Karena nggak bisa mereka terus yang mengerti Aries. Seberapapun uniknya Aries, Aries harus berusaha untuk adaptable tadi ya, beradaptasi dengan lingkungan dan berusaha mengisi apa yang diminta mereka. Dan yang diminta mereka itu adalah detail data. Detail datanya belum disediakan oleh Aries. Nah, ke depannya outcome-nya adalah mungkin memang pada akhirnya mereka bisa memahami Aries tapi datanya tetap tidak bisa maksimal kalau terlihatnya begini. Jadi mereka barangkali lama-lama mengerti bahwa Aries tidak hanya bicara tentang data tetapi mendekati orang. Jadi ada cara lain untuk melakukan hal ini. Saya ngomongnya jadi barangkali hanya saya sendiri yang mengerti ya. I'm sorry to say, tapi ya ini yang saya lihat as much as possible. Apa yang ada di balik ini? Gambar laki-laki. Artinya this is a very competent person, no? See, very competent. Kunci. See, you are strong. Jadi poinnya adalah you can do it. Tinggal masalah chance. Ini kan chance. Berapa persen bisa sampai ke situ? Yang penting persiapannya dilakukan dengan matang. Victory and conquest. See, you can do it. You can do it. Nih, it's just ya, you can do it. Victory and conquest. He who controls others may be powerful, but he who was mastered himself is mightier still. Ya, jadi intinya adalah bagaimana Aries menguasai situasi dengan kendali diri yang besar, Sisyu. Kendali untuk apa yang akan dilakukan kemudian. Discovering happiness, I allow myself to be content exactly as I am. Jadi memang sepertinya Aries menang, tetapi di situasi yang sebenarnya pendekatannya beda dengan naturally-nya Aries. But still you win, gitu loh. Dan apa yang menjadi saran untuk Aries, 3 kartu dari tarot ini. Pertama, Six of Wands. Again, sarannya adalah always win. Harus menang. King of Wands, being you, yourself. Again. It's just, udah berulang. Ace of Wands, being you again, tindakan yang muncul. Oke, very clear sarannya adalah menjadi diri sendiri, be a winner, dan ini apa? Berinisiatif. Kalaupun ada tuntutan yang berbeda dari lingkungan tentang apa yang harus dilakukan Aries, dan Aries mencoba mendekati dengan cara uniknya Aries, somehow mereka bisa memahami pendekatan Aries yang berbeda dengan keunikannya Aries. Itu yang terlihat di sini. Oke, still be a master of the game. Walaupun bisa dengan caranya sendiri, tapi itu struggle karena tetap mereka membutuhkan data terinci yang Aries barangkali punya kesukaran dalam memperoleh dalam waktu dekat. Oke, wanita interest dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.